Cara mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini penjelasannya, silahkan disimak sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham, karena banyak sekali video yang beredar tentang PPG 2022 dan cara mendaftarnya. Nah, ini akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Schoolpedia, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Di video ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bagaimana cara mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini tahapan mendaftar atau rekrutmen PPG dalam jabatan di sini. Tapi sebelum itu teman-teman, kami sampaikan teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan bisa segera dipencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya, dan di like mungkin video ini juga nanti bermanfaat, karena di channel ini nanti saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan PPG 2022 yang tentu mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami atau mendapat informasi yang akurat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung menuju pada topik utama pembahasan kita, cara mendaftar PPG dalam jabatan 2022. Nah, banyak sekali video yang beredar teman-teman. Di sini saya juga agak kaget Bapak Ibu semuanya, karena banyak sekali tutorial yang sudah menyajikan cara mendaftar PPG. Padahal di sini faktanya per tanggal 16 Januari 2022 ini belum ada pendaftaran yang dibuka Bapak Ibu, perlu dipahami itu ya. Sampai sekarang ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu siapkan sampai saat ini untuk persiapan mendaftar atau cara mendaftar nanti, yaitu Bapak Ibu perlu melakukan yang namanya pemutakhiran data. Nah, Bapak Ibu sudah mutakhirkan data atau belum? Coba jawab di kolom komentar kalau Bapak Ibu sudah, atau kalau Bapak Ibu belum, atau kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan bisa tanyakan di kolom komentar, nanti akan kami bantu menjawab ya. Baik, nah yang perlu dimutakhirkan Bapak Ibu harus tahu ya, pertama adalah NIK, kemudian tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikan formal, dan kemudian status kepegawaian dan jenis PTK melalui dapodik dinas. Nah, terkait dengan 3 poin item ini ya, item 3 ini sudah saya bahas lengkap di video ini Bapak Ibu ya, silahkan bisa dicek di pojok kanan atas di sini ada link menuju video itu, yang mana sudah jelas saya sajikan bagaimana mengubah NIK, bagaimana melakukan verbal PTK, bagaimana mengubah riwayat pendidikan dan riwayat karir, dan bahkan bagaimana status kepegawaian itu dan jenis PTK itu bagaimana cara merubahnya. Silahkan, daripada saya bahas ulang-ulang nanti Bapak Ibu nanti malah bosan ya. Nah, saya hanya ingin memberikan informasi atau meluruskan informasi berkaitan dengan mendaftar PPG 2022 ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah update atau mutakhirkan data di sini, saya jamin pasti Bapak Ibu nanti mendapatkan kesempatan jika ya, sekali lagi, jika Bapak Ibu memenuhi persyaratan ya. Persyaratannya apa untuk PPG 2022 ini? Nah, sesuai dengan Permendikbud di sini Bapak Ibu, untuk PPG 2022 ini Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratan di sini adalah kualifikasinya S1 Bapak Ibu ya, S1 atau D4. Lalu diangkat sampai dengan Desember 2015. Ini penting Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu benar-benar memutakhirkan data riwayat mengajarnya. Jangan sampai Bapak Ibu diangkat PNS 2020 hanya diinput riwayat mengajarnya yang 2020 itu, padahal sudah honor dari 2010 misalkan ya. Itu juga harus diinput ya, jadi biar data membaca. Lalu guru dalam jabatan ya yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kemudian terdaftar pada dapodik dan memiliki NUPTK. Nah, ini jika Bapak Ibu memenuhi persyaratan ini, silahkan Bapak Ibu juga selalu memantau yang namanya SIM PKB Bapak Ibu ya. Di SIM PKB ini ya, ini saya logout lagi. Nah, Bapak Ibu, kita masuk di web gtkbelajar.kemdikbud.id. Ini portal utama dalam hal program pemerintah ya, resmi dari Kemdikbud. Bapak Ibu langsung akses saja web di sini untuk mengarah ke SIM PKB. Nah, di bawah ini nanti ada web-web seperti SIM PKB, guru belajar berbagi, guru penggerak, ya PPG ya, ada di sini.
Nah, di sini Bapak Ibu, karena semua link web ini saling keterkaitan ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti login di SIM PKB, nanti akan tertaut di PPG, akan guru belajar berbagi, guru penggerak ya, walaupun masing-masing ini memiliki web ya atau portal. Nah, Bapak Ibu pastikan SIM PKB-nya masuk di sini. Nah, silakan login menggunakan SIM PKB akun dan passwordnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login nanti ya, nanti setelah di sini Bapak Ibu ya, sekali lagi setelah dimutakhirkan, di sini batasnya adalah 30 Januari 2022 jam 12 malam kurang 1 menit ya. Ini jam 12 tanggal 30 Januari ini adalah batas akhir. Tentu setelah ini nanti Bapak Ibu akan ada update penting, pasti akan ada update penting ya. Di sini saya analisis bahwa setelah pada tanggal-tanggal ini data akan diolah ya, pemerintah akan mengolah data berdasarkan mutakhiran data yang ada di sini ya nih, kemudian riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dijaring yang menurut pemerintah nanti memenuhi kriteria pasti akan mendapat kesempatan untuk PPG 2022 ini, dengan cara nanti pasti akan muncul pretest seperti ini ya. Pretest di web PPG ya, di web SIM PKB di sini nanti akan muncul halaman pretest atau pendaftaran ya. Nah, karena di sini sudah tidak lulus pada seleksi tahun-tahun berikut sebelumnya, maka di sini dinyatakan tidak lulus ya. Karena kebetulan akun yang ada ini di tahun sebelumnya berkaitan seleksi PPG ini belum lulus pretest. Maka dari itu seperti ini. Maka ketika kita lihat selengkapnya di sini Bapak Ibu, nah kita klik. Nah, nanti Bapak Ibu hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini seleksi akademik tidak lulus. Karena tahapan PPG ini mulai dari seleksi akademik, seleksi administrasi, konfirmasi kesediaan, penetapan peserta lapor diri ini ya. Ini satu kesatuan yang mana merupakan tahapan dalam seleksi atau progres PPG ini ya. Nah, ini Bapak Ibu penting perlu diketahui. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu SIM PKB-nya itu segera dicek, dipantau, diaktifkan kembali, mungkin jika jarang sekali atau tidak pernah membuka ya, diaktifkan, karena nanti segala informasi berkaitan dengan PPG pasti lewatnya di SIM PKB ini Bapak Ibu ya, di akun g3belajar.id ini. Nah, nanti Bapak Ibu di sini tentu Bapak Ibu harus mengupgrade atau sesuai dengan persyaratan dari Permendikbud ini untuk tahapan ya, melengkapi dokumen persyaratan. Nah, nanti Bapak Ibu untuk persyaratan ini Bapak Ibu harus menyiapkan yang namanya berkas, yaitu di sini Bapak Ibu ya. Nah, mengunggah dokumen administrasi, ijazah dan SK pengangkatan guru. Jadi Bapak Ibu siapkan ijazahnya di scan. Nah, kemudian SK-nya juga pengangkatan guru dalam jabatan. Nah, guru dalam jabatan ini Bapak Ibu adalah guru yang tentu sudah bertugas sebagai guru ya dalam jabatan, baik itu guru PNS ataupun non PNS ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini keterangan sesuai dengan Permendikbud di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini guru dalam jabatan adalah, nah ini dia. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan guru bukan pegawai negeri sipil atau non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Jadi ini jawaban yang penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kalau misalkan Bapak Ibu belum PNS, jangan khawatir. Sesuai dengan pernyataan atau poin 3 ini itu memenuhi atau ada kesempatan. Dengan catatan Bapak Ibu sesuai dengan persyaratan tadi, yaitu di sini ya. Saya jelaskan ulang-ulang biar Bapak Ibu paham ya. Ini S1 ya, Desember 2015 ya, NUPTK, terdaftar di Dapodik, dan pastikan juga sudah mutakhirkan data. Nah, kalau sudah lengkap mutakhirkan data, maka jangan diotak-atik atau biarkan saja kalau sudah cocok ya, kalau sudah terupdate begitu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat video ini berkaitan dengan pertanyaan cara mendaftar PPG 2022 ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat silahkan di like dan share kepada Bapak Ibu guru, rekan guru yang mungkin masih galau cara mendaftar PPG 2022 ini. Karena informasinya sudah saya bahas lengkap di sini, dan pencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya karena nanti saya akan langsung mengirimkan informasi terupdate ke
ke HP Anda ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.